Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, yang tertulis dalam 1 Tawarikh 28 ayat 20. Dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Jangan takut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengenal Allah dengan benar. Itulah yang mau disampaikan oleh Daud kepada anaknya. Sewaktu anaknya masih kecil, sewaktu anaknya memegang tampuk kerajaan nanti untuk menyelesaikan pembangunan rumah ibadah yang sudah direncanakan oleh Daud, supaya dia tetap teguh hati dan tawar hati, supaya Salomo mengandalkan kuat kuasa Tuhan untuk menyelesaikan pembangunan rumah ibadah atau rumah Tuhan tersebut. Apa yang disampaikan oleh Daud kepada anaknya, yang paling penting dari firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, dikatakan, Allahku menyertai engkau. Jadi iman Daud dibangun di atas firman Tuhan sebagai landasan untuk firman Tuhan kepada Salomo, supaya Salomo tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Jadi walaupun dalam pengalaman Daud, sekalipun dia sudah dipakai Tuhan, tetapi dia pernah mengalami sesuatu hal yang buruk karena dia melanggar firman Tuhan. Tetapi dia tetap mempercayai bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Dan itulah yang mau disampaikan oleh Daud. Iman yang dia percaya itu diwariskan kepada anaknya Salomo. Nasihat Daud kepada anaknya ini merupakan ungkapan keyakinannya atau imannya, yaitu pemeliharaan Tuhan atas dirinya di waktu yang lampau hingga sampai akhir hidupnya.
Daud menengok perjalanan kehidupannya ke belakang, bahwa hanya kasih Tuhan, hanya penyertaan Tuhan dapat dijalankan pemerintahan yang diembannya di tengah-tengah bangsa Tuhan. Daud mensyukuri pemeliharaan Tuhan. Daud melihat keselamatan atau penyertaan Tuhan tersebut, itulah anugerah yang paling besar yang disaksikan oleh Daud, dan itulah yang mau disampaikan oleh Daud kepada Salomo. Itulah boleh kita bandingkan dalam Mazmur 129 ayat 1 sampai 3. Daud mengalami kesusahan yang sangat dahsyat dan mengalami yaitu keyakinannya yang kurang percaya kepada Tuhan disingkirkan. Bila dia beserta Tuhan, disitulah dia mendapat berkat dan disitulah dia dapat memuliakan Tuhan. Jadi mengenal Tuhan yaitu merasakan penyertaan Tuhan, disitulah sukacita. Dan sukacita Daud inilah yang disampaikan oleh Daud kepada Salomo. Sebenarnya Daud telah merencanakan memulai pembangunan rumah Tuhan, tetapi Tuhan menetapkan bahwa bukan dia untuk meneruskan pembangunan bait Allah tersebut, tetapi Tuhan menetapkan bahwa anaknya Salomo lah yang diizinkan Tuhan untuk membangun rumah Tuhan sampai selesai. Daud pernah dikatakan, kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak ku ceritakan. Jadi Daud sebagai pencerita, bukan hanya pencerita, sekaligus dia mengajarkan penyertaan Tuhan, dan itu juga yang diajarkan oleh Daud kepada Salomo, supaya mengandalkan penyertaan Tuhan untuk membangun bait Allah tersebut. Dikatakan oleh Daud, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Jangan takut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah. Jadi jaminan bagi penyelesaian rumah Tuhan yang mau dibangun oleh Salomo hanyalah mengandalkan penyertaan Tuhan, supaya Salomo tetap berpengharapan dan mengandalkan penyertaan Tuhan sendiri. Disitulah kesuksesan Salomo. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan, dan segala pekerjaannya Salomo selalu beriman kepada Tuhan, sehingga pembangunan bait Allah selesai dibangun dengan sempurna. Melalui nasihat Daud kepada Salomo, Daud mengenal benar betul Tuhan, bahwa di dalam kuasanya, dalam penyertaannya, dan iman yang diimani oleh Daud, itulah yang diwariskan oleh Daud kepada Salomo. Itulah yang dikatakan oleh Daud di dalam 1 Raja 9 ayat 4 dikatakan, mengenai engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar,
dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan dengan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku. Tuhan mengukuhkan apa yang dikatakan oleh Daud tersebut kepada Salomo, bahwa benar betul apa yang dikatakan oleh atau yang diajarkan oleh Daud kepada Salomo. Jadi kehidupan yang terbaik bagi kita dan sebagai nasihat yang kita pegang dari perkataan Daud adalah supaya kita selalu meminta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam rencana kita, di dalam segala pekerjaan kita. Kita harus mempercayakan semuanya itu dalam penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita pesimis untuk menjalani hari-hari kita yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi selalulah kita berharap kepada Tuhan, selalu mengharapkan penyertaan Tuhan. Bila hidup kita disertai Tuhan, bila segala pekerjaan kita direstui oleh Tuhan, pasti apa yang kita rencanakan itu akan berhasil dan terutama menjadi kemuliaan di dalam namanya. Jadi tujuan agar iman kita sama dengan iman Daud, dan sekaligus seperti Daud yang mewariskan imannya kepada anaknya, kepada Salomo, dikatakan, Allahku menyertai engkau. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya, kita harus meneladani seperti Daud, yaitu mewariskan firman Tuhan yang kita alami itu dalam penyertaannya kepada generasi kita yang berikutnya. Di dalam firman Tuhan yang kita imani itu, kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, supaya mereka tetap rendah hati, supaya mereka tetap meminta pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan, supaya generasi kita berikutnya sama dengan iman yang kita imani, yaitu Yesus Kristus Tuhan Raja dan penyelamat kita. Selalulah kita menampakkan buah dari iman kita dan menyuarakan iman kita, dan berharaplah selalu di dalam segala tugas kita, yaitu penyertaan Tuhan. Tuhan beserta kita untuk menjalani hari-hari kita yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu. Karena berkat kasih setia-Mu, kami beroleh selamat, dapat kehidupan di pagi hari ini. Kami berbahagia karena di pagi hari ini Engkau melalui firman-Mu menguatkan kami. Tuhan, di dalam segala aktivitas kami berseru kepadamu supaya Tuhan menyertai kehidupan kami, supaya Tuhan memberkati segala pekerjaan kami. Tuhan, berkat yang paling besar yang kami terima melalui firman-Mu, yaitu hanya penyertaan-Mu. Itulah yang menjadi sukacita kami, itulah yang menjadi kebahagiaan kami. Tuhan, iman kami yang pegang hari ini, sukacita yang Engkau berikan kepada kami di hari-hari yang lampau. Kami akan menceritakan perbuatan-Mu yang begitu besar ke dalam kehidupan kami.
oleh iman kami akan kami wariskan kepada anak-anak kami dan generasi yang akan datang, supaya mereka tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya mereka selalu mengandalkan Engkau dalam tugas-tugas mereka, dalam pekerjaannya. Berkatilah generasi kami, supaya mereka menjadi kemuliaan bagi-Mu, yang taat akan Tuhan dan takut kepada Tuhan. Tuhan, bila saudara kami ada yang berbeban berat di hari ini, berikanlah kesembuhan hati luka batin mereka. Bila mereka sakit fisik, berikanlah kesembuhan kepada mereka, supaya kami sama-sama dalam kebahagiaan, dalam kesehatan. Tuhan, berkatilah segala rencana kami dan segala yang kami akan kerjakan, supaya mendapat hasil dan berkati menjadi sukacita bagi kami. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Hanya kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.